Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Deswara. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Feby Restasia, serta Resti Nesti, dari kelas 03 SMJE 006, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi tentang tema hambatan-hambatan yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Pada presentasi kali ini, saya mengambil judul presentasi yaitu mengurangi kemiskinan di Indonesia, analisis faktor, tren, dan strategi penanggulangan untuk masa depan yang lebih baik. Judul ini kami pilih karena kemiskinan merupakan salah satu hambatan besar bagi pembangunan dan kesejahteraan Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas data terbaru tentang tren kemiskinan, faktor-faktor penyebabnya, serta strategi yang dapat diambil untuk mengatasinya demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan membuka diskusi yang konstruktif. Selamat menyaksikan! Nah, teman-teman, sebelum memasuki materi inti, pada slide ini teman-teman semua dapat melihat diagram yang menunjukkan persentase penduduk miskin di setiap provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Terlihat bahwa provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah daerah Papua, di mana mencapai angka 26,8%, diikuti oleh Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat persentase kemiskinan terendah dipegang oleh daerah Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung, yang masing-masing masih berada di bawah 5%. Data ini mengidentifikasikan bahwa daerah timur di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah barat, menggarisbawahi perlunya fokus pembangunan yang lebih merata khususnya di wilayah timur. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya daerah termiskin dan ada daerah yang tidak terlalu miskin? Kira-kira apa sih penyebabnya dan apa pula sih dampak dari kemiskinan di setiap daerah-daerah ini? Untuk selanjutnya, materinya akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Teman-teman bisa menyimak ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang melatar belakangi kemiskinan di Indonesia. Untuk poin pertama, kemiskinan adalah masalah fundamental yang mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang poin kedua, tingkat angka kemiskinan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial. Poin ketiga, data dari Pusat Badan Statistik atau BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,03%, meskipun tren terus menunjukkan penurunan, di mana angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi ya teman-teman. Untuk poin keempat, penyebab kemiskinan bersifat multidimensional termasuk faktor ekonomi, sosial, kultural, dan struktural. Untuk poin terakhir atau poin kelima, pemerintah telah melakukan berbagai jenis upaya, namun tantangan besar masih ada dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada slide rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana data statistik mengenai kemiskinan di Indonesia dapat mengidentifikasi tingkat kemiskinan secara nasional dan per wilayah. Kedua, apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah saat ini dalam mengatasi kemiskinan dan apakah kebijakan tersebut sudah efektif. Selanjutnya yaitu pada bagian tujuan. Yang pertama ada data tren kemiskinan, kedua penyebab dan dampak kemiskinan, dan ketiga yaitu strategi penanggulangan kemiskinan. Pada slide selanjutnya yaitu ada definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalankan kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Kemiskinan itu terbagi menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Selanjutnya yaitu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana pendapatan individu berada di bawah standar hidup rata-rata masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada tren kemiskinan di Indonesia. Menurut BPS, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan selama 1 dekade terakhir. Pada tahun 2014, angka kemiskinan berada di 11,0%, pada tahun 2024 turun menjadi 9,03%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dan kerjasama multisektor. Di sini ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, ekonomi, yaitu pengangguran tinggi, ketimpangan pendapatan, dan inflasi yang membebani daya beli. Yang kedua, ada pendidikan, yaitu akses terbatas di daerah terpencil, kualitas pendidikan rendah, dan biaya pendidikan mahal. Yang ketiga, ada kesehatan, yaitu layanan kesehatan tidak merata, beban biaya penyakit kronis, dan malnutrisi menurunkan produktivitas. Yang keempat, ada sosial, yaitu marginalisasi kelompok tertentu, tradisi yang menghambat kemajuan, dan konflik sosial dan diskriminasi. Yang kelima, ada lingkungan, yaitu bencana alam dan kekeringan, kerusakan ekosistem akibat polusi. Yang keenam, ada kebijakan, yaitu program bantuan tidak tepat sasaran dan korupsi, penyelewengan anggaran. Selanjutnya di sini ada dampak kemiskinan. Yang pertama yaitu pendidikan, tingkat putus sekolah yang tinggi, dan yang kedua ada ekonomi, yaitu produktivitas rendah dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang ketiga ada sosial, yaitu peningkatan kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Dan yang keempat ada kesehatan, yaitu malnutrisi dan angka kematian yang tinggi. Selanjutnya, strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, peningkatan ekonomi, yaitu membuka lapangan kerja baru melalui investasi dan UMKM, memberikan akses modal dan pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya, ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, memberikan subsidi pendidikan dan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Yang kedua, penyediaan layanan kesehatan gratis di daerah terpencil. Selanjutnya, program bantuan sosial. Yang pertama ada bantuan sosial tunai, yaitu BLT. Yang kedua ada program keluarga harapan, yaitu PKH. Yang ketiga ada bantuan pangan non tunai, yaitu BPNT. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur. Yang pertama ada penggunaan akses air bersih, listrik, dan jalan di daerah miskin. Selanjutnya ada peningkatan komunitas. Yang pertama ada pelatihan keterampilan kerja dan program pengembangan desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman, setelah menyimak semua materi yang sudah kami sampaikan tentang mengurai kemiskinan di Indonesia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dengan persentase penduduk miskin mencapai 9,03% pada Maret 2024. Yang kedua, kemiskinan bersifat multidimensional, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kultural. Yang ketiga, dampak kemiskinan meliputi rendahnya kualitas hidup, pendidikan, dan akses kesehatan masyarakat, serta hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pemerintah telah menerapkan berbagai program seperti BLT, PKH, BPNT, dan pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi kemiskinan. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberian akses modal menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan serta berkelanjutan. Nah, teman-teman semua, kita sudah memasuki akhir dari presentasi tentang hambatan-hambatan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu kemiskinan. Sekarang teman-teman jadi tahu kan apa itu kemiskinan dan apa sih jenis-jenis kemiskinan itu sendiri, terus juga apa sih faktornya dan apa juga dampaknya. Sekarang teman-teman juga jadi tahu strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Kita sebagai mahasiswa bisa turut andil dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti teman-teman lihat, kemiskinan di Indonesia di setiap provinsinya memiliki tingkat kemiskinan berbeda-beda, dan kita sebagai mahasiswa bagaimana caranya untuk mengurangi kemiskinan tersebut. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. See you.